Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Maina. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBDJ Samarinda dengan nomor NIM 0451655035. Di sini saya sedang melakukan praktik jenis 1, yaitu manajemen produksi agribisnis pada tanaman kelapa sawit. Di sini saya bersama dengan Bapak Anton. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang bisa diluangkan sedikit waktunya. Jadi saya sedikit wawancara terkait perkebunan usaha pribadi milik Bapak, yaitu kelapa sawit. Kalau boleh diceritakan sedikit nih Pak ya, proses awal mungkin tanaman kelapa sawit menjadi pembibitan. Maksudnya bibitnya beli ya. Oke. Pertama tuh langsung beli misalnya berapa pohon? Nah, kalau awal beli kan langsung per biji polong. Biji polong langsung outlet PPKS Banjar Baru. Oke. Outlet PPKS Banjar Baru itu harga per biji 10.000 sama ongkosnya. Itu sudah bersih ya sama Pak? Lalu setelah itu Pak, berarti langsung udah disiapkan? Ya kalau kan tinggal kita keperluan berapa biji, tinggal dikalikan per biji 10.000 beratnya kan gitu. Iya. Kali kalau 1 hektar ya sekitar persiapan 200 biji. 1 hektar 200 biji. 200 biji. Nah, ini jelas kan mesti ada yang mati kan, makan Iya. hama ibaratnya gitu. Iya. Terus kalau misalnya dalam proses menunjang pertumbuhan kelapa sawit itu biasanya dipupuk ya Pak ya? Iya. Mulai dari pemupukan awal dari proses penanaman itu umur berapa? Mulai penanaman di lahan. Heeh. Nah, di lahan itu ya misalnya tanam udah dipupuk. Yang bagus lagi pupuk dasar. Nah, Seperti? pupuk dasar itu kasih pupuk RP biasanya. Oh iya, Nah, fosfat ya. nah RP. Hama biasanya tuh di kontrol saya itu biasanya apa? Kalau sering kalau musim kayak gini, musim perusahaan replanting kan, ya hamanya pasti apalagi kalau nggak Orites, ya kembang tanduk. iya. Nah, itu pasti. Iya. Biasanya pembasmian hama tersebut menggunakan racun. Kalau dibahasnya kayaknya agak susah. Jadi kan paling kasih masal, tabung Ya. masal kan. Iya. Kalau nggak ada ya peladan, kurangilah palingnya. Kita lanjut ke proses produksi ya. Mungkin setelah umur berapa tahun Pak? Kelapa sawit itu bisa signifikan. Nah, siap dipanen itu kalau tergantung perawatan. Kalau perawatan bagus, kan itu 24 bulan ya mulailah buah pasir lah ya. Iya. Buah-buahan yang sudah mulai masuk produksi lah. Oh. 2 tahun lah, biasanya 2,5 tahun. Kalau mau diundur kan ya lebih dari itu. Ya. Pusingan proses pemanen itu biasanya Kalau berapa hari? pusingan 15 hari 15 hari ya. Berarti sebulan 2 kali. ya 2 kali. Selain itu Pak, sekali panen nih 15 hari atau sebulan 2 kali, sekali panen tuh biasanya dapat berapa? Kalau Kalau 15 sekarang hari ya, kalau musim sekarang misalkan sawit kan udah 7 tahun ya. Oke, umur Nah, 7 kalau 7 tahun otomatis kan hasil lebih tinggi. Mm-mm. Nah, 7 tahun ini sekali panen ya kurang lebih 2 ton. 2 ton. Ya 2 ton. Berarti sebulan tuh 4 ton. 4 ton. Itu rutin ya Pak ya? Ya rutin ya, bisa kan namanya sawit bisa naik turun kan. Iya. Nah, pas buah banyak ya bisa lebih. Mm-mm. Itu dalam 2 hektar. Setelah itu Pak, harga ini kan harga bebas kan pasti berubah ya. Ya, Harga ya. naik, harga turun. Kalau rata-rata nih, Ya rata-rata paling enggak sekarang kan masih di 2000 lebih ya. 2000 Ya, ya, ya 2.300. Sekarang kan harga sekarang 2.330 lah Oke, itu per per kilo. kilo. Nah, per kilo seperti itu. Ini mungkin kalau dikalkulasikan secara kotornya hasilnya mungkin berapa? Ya sebulan kalau kotornya ya masih
5 jutaan masih dapat sih. Itu belum di luar lah Ya masih bayar transport. belum ongkos transport, ongkos panen ibaratnya kan. Ya, biasanya pengeluaran yang sering-sering atau yang rutin tiap bulan dikeluarkan tuh Panen. apa? Yang utama panen sih. Yang Berarti pasti. panen ini membayar pemanen juga? Iya. Oh. Jadi pemanen kan per kilo. Iya. Nah, per kilo kan 250 per kilonya. Rupiah Iya. per kilo. Ongkos Ini panen. kita ongkos panen. Ya. Oh. 250 rupiah per kilo. Kalau 1 ton berarti kan 250.000. Iya. Nah, Biasanya mengambil berapa pemanen Pak? biasanya ya umumnya 2 sih. Dua. Iya 2 orang kan. Umumnya 2 orang, 1 bagian dodos, 1 angkut. Hmm. Mungkin 2 orang pas. Kalau misalnya ini kan angkut TBS ke pabrik nih pakai kendaraan sendiri ya? Paling-paling kan sendiri. Nah, caranya itu. Kalau kendaraan banyak nyewa kan lebih parah lagi. Iya. Oh, biaya lebih besar. Biaya lebih besar, mulai dari BBM Ya, juga. BBM-nya. Ongkosnya macam-macam lah, ongkos muat, ongkos bongkar kan. Jadi double. Jadi hasilnya tambah sedikit. Selain itu pengeluaran lainnya nggak ada yang selain itu? Kalau yang lain nggak ada lah ongkosan. Kalau anak dirawat sendiri lah pelan-pelan. Ya paling ongkos obat lah yang itu penyemprotan. Penyemprotan. Ya penyemprotan lah rutin. Biasanya kalau untuk obat itu sendiri kira-kira berapa? Kalau obat tergantung rumput. Semakin tebal rumput ya semakin banyak. Ya kan pasti ada. Ya anggaplah per anunya 10 liter itu pasti. Nah, habisnya. Cuma kan nggak sebulan sih. Kalau nyemprotkan waktu 3 bulan. Kalau ini keadaan sawit udah umur 7 tahun ya, masih tinggi pupuk Pak? Jarang sih pupuk, yang pupuknya susah. Pupuk mahal kan? Pupuk mahal. Pupuk mahal sekarang aja sekarung ada yang 400 lebih Iya. kan? Otomatis ya menyesuaikan lah sama budgetnya. Kalau kayak gitu berarti gimana keadaan pohon sawitnya gitu? Secara dia jarang dipupuk, Ya. otomatis akan berubah dengan hasilnya Ya nanti. otomatis hasil berkurang. Ya berkurang. Yang biasanya lebih banyak ini ya minim dia 22 ton tadi lah ibaratnya. Selain itu Pak, mungkin dari modal awal mungkin ada Bapak sistem pinjam atau investasi? Nggak ada sih, ibaratnya kan karena modal sedikit-sedikit ibaratnya gitu. Jadi pelan-pelan. Paling pembukaan pertama aja misalkan nyewa alat berat kan gitu. Iya. Berarti jangka dalam 1 tahun lah ya hitungannya. Bersihnya mungkin 1 tahun untuk hasilnya. Kalau hasilnya kita nggak bisa ya nggak bisa menentukan ya itu tadi. Misalnya harga misalkan minggu ini naik, minggu depan bisa turun kan gitu. berarti benar-benar dirawat sendiri ya? Dirawat sendiri. Kalau semua ongkos otomatis pembengkakan ongkos kan mengurangi biaya lah paling ya. Biasanya Pak kalau dalam sistem perawatan kita menggunakan APD ya Pak? Pakai APD nggak Pak? Jelas pasti pakai, otomatis seperti sepatu boot kan. Sepatu boot. Ya itu pasti pakai, masanya takutnya kan manen nggak ada ular kan di mana. Ya. Ya, ternyata pengaman lah. Betul. Kira-kira Pak lebih menguntungkan hasil dari usaha kami? Kalau ini kalau kita sih ibaratnya kan petani kelapa sawit ya. Kelapa sawit kalau kita yang ngerasain daripada karet ibaratnya. Kalau karet kan harus setiap hari ngerjakan. Iya. Nah, kalau sawit kan hanya 15 hari sekali ke kebun. Kan gitu. Jadi panen hanya 15 hari, yang lain bisa ngerjakan yang lain gitu. Berarti kan lebih enak sawit lah. Tapi memang ya modal awal Ya, kan modal awalnya yang besar. Lebih besar. Modal awal lebih besar. Misalnya kita pembelian bibit aja udah mahal, pupuk mahal. Dan proses awalnya juga nggak bisa langsung panen. Ya itu. Cuma proses awal menunggu nyata 2 tahun pasti kan minimal lah 2 tahun. Itu kalau karet 7 tahun aja belum tentu. Bisa 7 tahun belum ya.
Karena kebanyakan mungkin beberapa orang masih ragu untuk membuka usaha sendiri, yaitu menanam kelapa sawit. Ya, Banyak resikonya, ya itu. perawatannya, karena perawatannya besar banget biayanya di awal gitu ya. Ya, karena mereka ini dia belum terjun langsung ke perkebunan sawit ya. Jadi nggak tahu, jadi bilang orang ini itu biaya besar karena mereka belum ngerasain kan. Setelah ngerasain, oh sekali kebun sawit nggak harus tiap hari kan gitu. Dan lebih simpel, jadi hari yang kita nggak ke ladang, kita bisa kerjakan yang lain, kerjaan misalnya apakah nanam apa kan gitu. Bahkan kelapa sawit bisa juga ditanam tumpang sari. Misalnya tanam jagung, tanam padi kan nggak masalah dia. Bagus ya. Harusnya. Mungkin proses terakhir Bapak itu pasti pengiriman buah ke pabrik. Dan setelah itu hasilnya kan dari situ ya Pak. Kalau itu kan udah melakukan Ya, proses ya, ya. pengolahan. Saya nggak akan banyak lagi sih. Iya. Mungkin itu aja Pak. Oh, iya. Terima kasih.